Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faraqu bainal haqq wal batil wa anzalal Qur'an litubayyana lin-nasi wa hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa fi ayatil ukhra, tazawwadu fa inna zada khaira at-taqwa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah begitu luar biasa memberikan kita semua nikmat yang begitu banyaknya sehingga tak bisa kita hitung satu persatu. Jika menghitungnya, ya, sepertinya kita tidak bisa menghitungnya, saking terlalu banyak ya, yang Allah berikan kepada kita tentang nikmat di dunia. Karena apa yang diberikan oleh Allah, kita hanya menerima dengan dua sikap. Satu, kesyukuran, yang kedua, kekufuran. Kesyukuran berarti teteh-teteh dan akhwat fillah yang menjadi jamaah di YouTube dan juga di Instagram. Insya Allah, jika kita kebayangkan kalau misalnya apa yang diberikan oleh Allah diterima dengan kesyukuran, maka yang ada adalah sebuah sikap yang selalu saja tidak akan mengeluh tentang dunia. Yang ada adalah membasahi bibirnya atau lisannya dengan kata alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Tentu yang kedua yang tak harus ada atau kita hindari, yaitu kekufuran. Apapun yang diberikan oleh Allah, jika disikapi dengan kekufuran, maka na'udzubillahi min dzalik, ya, sebuah keniscayaan kita tidak pernah tahu apa itu bahagia, apa itu kesyukuran, apa itu kecukupan. Karena jika tidak ada rasa qanaah, maka antara nafsu dengan dunia tidak ada yang membentengi. Akhirnya kita selalu saja merasa kurang. Maka mudah-mudahan ya, qanaah yang ingin kita bentuk adalah rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan itu berawal dari banyak dan tidaknya ilmu Allah. Ilmu Allah di mana? Di majelis taklim, ya. Sehingga buat saya, buat teteh-teteh akhwat fillah di luar sana, ketika mendengarkan nasihat, maka jadikan itu menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rugi teh, ya, betapa sering nih Pak Haji di sini, ya, owner dari Mukena Yumna dan keluarga besarnya, ya. Kalau kemudian kita sering ada di majelis taklim tapi tidak berubah, maka ada yang salah. Bisa jadi dari niat kita, atau bisa jadi karena ya, kita menerimanya hanya di pendengarannya saja, atau bisa jadi sudah mendengarkan ya, tidak melembutkan hatinya, atau bisa jadi ya, karena ya, semua ilmu yang diterima tidak diamalkan sebagai amal soleh. Maka selalu saja di awal pembicaraan kita, ya, saya selalu saja melafazkan dengan kalimat ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena isi dari takwa itu adalah amal soleh. Isi dari kalimat takwa itu adalah kebaikan yang dihadirkan, ya, maka itulah
jika di dalamnya adalah amal soleh, ya, maka sebenarnya teteh-teteh sedang merencanakan akhirat penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan Masya Allah amal soleh. Dan amal soleh itulah menjadi sebaik-baiknya bekal. Maka sekali lagi, bentuk kesyukuran teteh, ya, karena sudah difasilitasi oleh owner di sini, adalah bagaimana sekali lagi, ya, di tempat belajar mengaji ini teteh harus berazam dengan Allah, tekad, ya, bulat. Tekadnya sudah bulat, saya ingin menjadi sosok yang diridhoi dan dicintai Allah melalui ibadah, ya. Maka tahniah teh, berbanggalah di saat di tempat kerja yang lain mungkin saja teteh tidak mendapatkan hal istimewa seperti ini, begitu? Iya. Apakah di tempat sebelumnya seperti ini? Tidak. Barangkali ini cara Allah memberikan kanyaah kadedeuna ka urang, gitu, ya. Coba kita bermuhasabah diri, ingat-ingat, ya, sebelum di sini tempat kerja kita sudah memberikan apa kepada kita selain gaji, selain amplop, ya kan? Maka beruntung, ya, beruntung. Maka mungkin saja dan mudah-mudahan ini cara Allah membelokkan teteh di tempat kerja ini, bukan hanya sekali lagi kita mencari dunia, tapi merencanakan akhirat dengan dunia. Bagaimana merencanakan akhirat dengan dunia? Bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya teteh merencanakan akhirat dengan dunia? Berarti merencanakan kebaikan, merencanakan amal soleh, merencanakan ibadah kepada Allah, sehingga dalam prosesnya teteh bukan hanya mendapatkan gaji, tapi gaji dari Allah karena teteh berproses soleh. Nah itu. Maka mungkin teteh akan merasa bosan ketika saya bisa mengajak kepada teteh, jadikan Yumna ini sebagai pesantren, ya. Kalau teteh sudah berproses lama di sini, kemudian ownernya menghadirkan sosok-sosok yang luar biasa, memberikan nasihat, tapi teteh teu aya anu rubah dina kahirupanana, wa kana minal khasirin, rugi cenah teh nu kitu teh. Ya. Sama halnya dengan ownernya. Ya. Kalau secara dunia menggunakan kalkulator dunia, mungkin saja banyak rupiah yang hilang. Betul ya, Kang? Haji, ya. Tapi saya yakin ownernya bukan memikirkan dunia saja, tapi bagaimana dengan teteh-teteh bergandengan tangan. Ini syiar loh, betul. Ini bukan, maaf, tempat lembaga pendidikan, nggak ada tuh. Saya lihat, ya. Tapi masya Allah, saya mendapatkan banyak WA yang berisikan tentang nasihat-nasihat dari saya, dari Ustadzah Yuyun dan siapapun gitu kan yang hadir di sini. Masya Allah, berarti nah gitu. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Haji dengan keluarga besarnya tentang syiar belajar mengaji ini memberikan berkah untuk Yumna pribadi, dan insya Allah berkah untuk semuanya. Apa ciri yang diberkahi oleh Allah? Tidak susah ibadah. Ayo teh, ragap diri, kita sudah sejauh mana dekat dengan Allah. Yakinlah, itu yang akan memberikan berkah untuk kehidupan teteh. Yang belum menikah menjadi bekal, yang sudah menikah menjadi modal. Karena menghadirkan sakinah mawaddah warohmah perlu ilmu Allah, ya kan? Untuk supaya teteh ingin soleh, dan saya yakin ketika saya tanya, teh ingin punya pasangan yang bagaimana, pasti teteh akan jawab yang soleh. Betul gak? Iya. Kalau kemudian ingin yang soleh, berarti kita juga harus memantaskan di hadapan Allah bahwa kita pun berproses soleh. Ongko hayang, ya, suami soleh tapi hese karena sholat, ya. Ongko hoyong
soleh tapi menikat can pernah hatam Quran. Ongko hoyong soleh tapi nah itu lebih banyak ada di mall ketimbang di masjid. Nah itu yang harus diobrolkan ya, atau harus direncanakan baik dengan keluarga ataupun diri sendiri, berazam dengan Allah.